Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali duduk bersimpuh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta penduduknya. Dan kita selalu berharap kita selalu diistiqomahkan dan kita selalu menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, alhamdulillah guru kita, ustaz kita telah hadir di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini. Terima kasih ustaz atas kehadirannya, yaitu Dr. Haji Agus Setiawan. Kepada ustaz kami persilahkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. 2 bulan yang lalu kita sering berdoa kepada Allah agar disampaikan umur kita hingga ke bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak amal ibadah yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Dan begitulah yang namanya waktu. Waktu terasa cepat berlalu. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 atau ke-11 bagi sebagian saudara kita. Tanpa terasa sudah sepertiga dari bulan Ramadan berlalu daripada kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di 10 dan 9 hari yang lalu, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bisa memperbanyak amal di hari-hari yang tersisa dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa, sosok yang kita cinta tanpa pernah berjumpa. Kita berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita dan Allah himpun kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an selain sebagai pedoman hidup, Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat para nabi yang lain itu selesai di masanya, ya. Mukjizat pada nabi yang lain itu selesai di masanya. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun luar biasa, ketika beliau dibakar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api yang Allah kemudian ceritakan dalam Al-Qur'an, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata kepada api, hei api,
jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Tapi zaman dulu yang begitu wah, habis pada saat itu, ya. Begitu juga dengan mukjizat daripada Nabi Saleh alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum yang mereka menuntut bagaimana hal-hal fisik. Makanya peninggalan daripada kaum Nabi Saleh ini adalah bagaimana gunung batu yang dipahat sedemikian presisi dan sedemikian rapihnya, ya. Mereka minta kepada Nabi Saleh untuk menunjukkan bagaimana mukjizatnya, bagaimana kebenaran beliau sebagai nabi adalah dengan keluarnya unta yang hamil dari bongkahan batu yang besar. Coba bisa dibayangkan, suatu hal yang mustahil. Kalau kata orang sekarang, hil yang mustahil, ya. Bukan hal yang mustahil lagi, ya. Ya. Jadi bagaimana mereka minta dari bongkahan batu keluar unta, ya. Dan untanya dalam keadaan hamil. Ternyata itu dibuktikan oleh Nabi Saleh alaihi salam dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasanya adalah bahwa dari air susu unta tersebut cukup untuk masyarakat saat itu. Tapi segitu hebatnya mukjizat Nabi Saleh, selesai saat itu, ya. Inilah yang membedakan antara mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat para nabi yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Apa itu mukjizat? Mukjizat dari kata-kata ajaz, ain, jim, dan zai, ya. A'jaza yu'jizu i'jaz, yang arti asal adalah lemah ataupun melemahkan. Jadi mukjizat ini artinya adalah membuat orang-orang kafir, membuat orang-orang yang tidak mengakui Allah dan Rasulullah SAW ini nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau kata orang sini, speechless, nggak bisa ngomong, nggak terbantahkan lagi, bikin mereka nggak berdaya untuk ngomong, apalagi menolak daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Quran ini memiliki 5 dimensi kemukjizatan. Kita bahas 3 saja, ya. Kemukjizatan yang pertama adalah al-i'jaz al-bayani, kemukjizatan secara bahasa. Orang Arab saat itu sangat mengagung-agungkan orang-orang yang pandai sastra, baik itu puisi maupun prosa, ya. Tentunya jauh, ya, tapi agak mirip dengan kita sekarang. Bagaimana orang begitu mengagumi yang namanya pemusik, orang begitu mengagumi yang namanya artis, ya. Itu kan dengan bait-bait lagu yang mereka sampaikan, wah, luar biasa. Bagaimana kemudian popularitasnya, bagaimana kemudian uang yang didapatnya, ya. Saya kadang terbayang, oh, kurang lebih kayak begini dulu orang-orang Arab. Bagaimana mengagung-agungkan orang yang pandai puisi, orang yang pandai sastra, orang yang pandai prosa, ya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, dimensi kemukjizatan dalam Al-Quran yang pertama adalah kemukjizatan secara bahasa. Apa saja kemukjizatan bahasa, ya? Di antaranya adalah tentang tata letak daripada bahasa Al-Quranul Karim. Kita saja dalam bahasa Indonesia yang namanya objek itu di belakang, betul? Misalnya kalimat Bapak Ibu, tadi sahur pakai apaan? Tadi saya agak lewat jam 4 kurang, ya. Itu banyak yang lagi pada sahur, ya. Saya makan sahur dengan saya makan ayam. Saya menjadi subjek, makan adalah predikat, ayam adalah objek, betul, ya. Nah, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, dalam bahasa Arab juga demikian. Yang namanya objek itu biasanya di akhir, ya. Tapi bagaimana Al-Quran memperkenalkan
ketika objek itu dikedepankan, ini memiliki makna yang sangat dalam. Mestinya kami menyembah Allah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala objeknya itu didahulukan. Dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah. Maka ketika didahulukan objek, ini menunjukkan hasr ataupun menunjukkan hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami minta pertolongan. Ini merupakan ketinggian sastra. Ini bukan bahasa orang biasa-biasa. Ini bahasa yang sangat tinggi. Bukan itu saja Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tapi bagaimana juga keserasian dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihi salam di sisi Allah mirip dengan Nabi Adam. Apa miripnya? Sama-sama tidak memiliki ayah, betul? Nabi Adam alaihi salam tidak memiliki ayah dan ibu. Nabi Isa alaihi salam tidak memiliki ayah. Tapi ternyata setelah dihitung oleh para ulama, kemiripan antara Nabi Isa dengan Nabi Adam bukan hanya sama-sama tidak memiliki ayah, tapi dua-dua nabi ini ternyata disebutkan dengan jumlah yang sama. Sama-sama disebutkan 25 kali dalam Al-Quranul Karim, 24 dalam ayat yang berbeda. Satu ayat disebutkan dua nama tersebut, yaitu tadi dalam surat Ali Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Jadi perumpamaan Nabi Isa alaihi salam sama mirip dengan Nabi Adam. Selain sama-sama tidak memiliki ayah, kedua nabi ini juga disebutkan sama-sama 25 kali dalam Al-Quranul Karim. Gak mungkin ini buatan manusia, tidak mungkin ini buatan dari Nabi Muhammad SAW. Ini kemujizatan secara bahasa, ya. Belum beberapa fakta yang unik, ya. Hadirin iman rahimakumullah, hanya 2 ayat yang diawali dengan huruf ghin. Di antaranya dalam surat Rum, ghulibatir Rum, ya. Dan ada beberapa surat yang ujung ayatnya huruf ra, al-asr, al-qadar, wal-asr, innal insana lafi khusr, ra semua, ya. Hadirin iman rahimakumullah, ini merupakan kemukjizatan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kapan-kapan kalau kita pakai slide, kita akan tunjukkan bagaimana ketika Allah mendahulukan, ya, antara kata ini dengan kata ini, dan ini hadirin iman rahimakumullah menunjukkan betapa bahasa Al-Quran sangat-sangat indah sekali. Dulu ketika masih kuliah di Libya sebelum ke Mesir, ada seorang doktor pengajar, itu dipanggilnya Doktor Alif, ya. Padahal namanya bukan Alif, tapi kenapa dipanggil dengan Doktor Alif? Karena disertasi doktor beliau judulnya adalah Al-Alif fil Qur'anil Karim. Huruf alif dan maknanya dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanallah, ya. Bapak Ibu kalau mau jadi doktor masih tersisa huruf hijaiyah yang lain. Artinya begitu dalamnya bahasa yang ada dalam Al-Quran, ya. Beliau pernah menjelaskan, jangankan untuk orang Arab yang memang bahasanya orang-orang ajam, orang-orang asing saja, tanpa tahu arti daripada bahasa Al-Quran, tapi ketika kemudian dibacakan, di hati itu langsung kemudian ada respon dari ayat-ayat Al-Quran. Dan sekarang banyak di medsos, bagaimana Bapak Ibu dapatkan orang-orang non-muslim dikasih headset dan diputarkan Al-Quran, dan mereka merasakan bagaimana keindahan luar biasa, ya. Di Bandung, salah satu dosen Unpad namanya Profesor Dr. Andri, ya, itu beliau mengadakan satu uji coba, ya, tahun 2007, ya, kepada orang-orang di sekitar Bandung. Dan beliau mendapatkan ketika disetelkan ayat-ayat Al-Quran, maka tingkat relaksasinya
jauh lebih kuat daripada musik-musik instrumental ataupun musik-musik klasik seperti Beethoven, Mozart dan lain sebagainya. Ya. Kadang kan kalau kita buka di YouTube ada ya musik instrumental, suara kayak gemericik air, lantunan. Kalau yang orang Sunda ada kayak degungnya, kalau orang Jawa ada kayak kecapinya. Setelah beliau kemudian meneliti bahwa tingkat relaksasi kita mendengarkan Al-Quran jauh lebih kuat daripada kita mendengarkan musik-musik instrumental atau musik klasik. Ya. 3 tahun berikutnya, tahun 2010, beliau mengadakan uji coba kepada anak-anak sekolah yang ada di sekitar Kabupaten Bandung. Pagi ketika mereka masuk, disetelkan ayat-ayat Al-Quran, dan ternyata anak-anak yang pagi hari ketika memulai paginya dengan mendengarkan Al-Quran, tingkat stresnya jauh lebih rendah daripada nggak disetelkan Al-Quran. Ya, kemukjizatan. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kita masuk kepada dimensi yang kedua. Tadi kemukjizatan secara bahasa. Dalam bahasa Arabnya adalah al-i'jaz al-bayani. Ya. Kemukjizatan yang kedua adalah al-i'jaz at-tashri'i. Bagaimana kemukjizatan syariat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Apa yang dimaksud dengan kemukjizatan syariat? Yang dimaksud adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukum dalam Al-Quranul Karim, maka hukum tersebut bisa untuk diterapkan. Bisa untuk diterapkan. Ya. Bukan saja bisa diterapkan, bahkan langgeng sampai akhir zaman. Ini yang subhanallah. Ya. Kalau manusia, hukumnya itu terbatas. Karena ya memang makhluk. Ya. Di Australia, ya, pemerintah Australia melihat bahwa wanita sering menjadi objek dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ini mereka melihatnya demikian. Maka dibuatlah peraturan dan undang-undang yang dalam tanda petik seolah-olah adalah memihak kepada kaum yang lemah atau kaum wanita. Tapi karena buatan manusia banyak kekurangannya. Ya. Ada salah seorang masyarakat Indonesia nikah dengan orang sana. Ya. Istrinya itu belum pernah ke Bali. Bagi orang Australia, Bali ini udah kayak negara kedua. Mereka lebih kenal Bali, mohon maaf, daripada Jakarta. Jadi bilanglah sama suaminya, kalau bahasa kita kurang lebih, "Mas, aku pengen liburan ke Bali dong." Ya. Ternyata suaminya itu baru pindah kerja, jadi nggak bisa cuti. Akhirnya kata suaminya, "Udah, ya, kalau kamu memang pengen tahu Bali, holiday ke sana. Pergi jalan-jalan ke sana. Nanti saya kasih nomor kawan saya di Bali." Ya. Berangkatlah istrinya sendirian, dibekali kontak temannya juga sudah dihubungi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ternyata ketika di Bali, istrinya dan temannya ini bukan cuma sekedar diantar, tapi terjadilah yang terjadi. Faham ya? Lagi puasa masa nggak paham. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Ketika sang istri kembali ke Sydney ini salah satu kota besar di Australia, ya. Di Australia itu ada 2 kota besar, Sydney dengan Melbourne, ya. Dua-duanya kepengen untuk menjadi ibu kota. Akhirnya tengah-tengahnya dibuat kota baru yang namanya Canberra, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, sampai di Sydney istrinya ternyata bikin surat untuk kemudian memanggil sang laki-laki tersebut. Maksudnya memanggil itu adalah calling visa. Jadi kemudian sang laki-laki tersebut bisa untuk ke konsulat jenderal Australia, dan kemudian sang laki-laki tersebut mendapatkan visa. Tinggal di rumahnya. Ya. Bapak-bapak kira-kira gimana? Ya. Sang suami saking keselnya kemudian mencengkram bahu dari istrinya. "Apa-apaan ini mah?" Ya. Ada bekasnya, difoto, lapor ke polisi, divisum. Ternyata suaminya dinyatakan bersalah. Dan apa hukumannya? Nggak boleh dekat dari istrinya dan nggak boleh dekat dari rumah tersebut jarak 100 meter. Kata beliau, "Pak Ustadz, saya nggak bisa terima. Istri saya tinggal dengan teman saya, istri saya tinggal dengan laki-laki tersebut, sedangkan saya disuruh keluar dari rumah tadi." Maka sudah, ya, daripada kemudian saya ikut menanggung dosa, apa yang dilakukan?
saya ceraikan. Selesai masalah di situ? Tidak. Ya. Ketika diceraikan, hadirin khotimah rahimakumullah, separuh dari gaji beliau ini dipotong untuk kemudian allowance, tunjangan kepada istrinya. Kemudian ada 1/4 lagi untuk tunjangan anaknya yang tinggal sama sang istri. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, inilah hukum manusia. Ya, yang katanya ingin berpihak kepada kaum perempuan, tapi secara logika, sebelum kita bicara tentang nurani, adil nggak seperti ini? Maaf, orang sana memang nggak kenal yang namanya zina, tapi paling tidak yang mau mulai ini siapa? Sebelum mencengkeram bahunya, paham? Ya, kan ada sebabnya. Ya. Bagaimana sang laki-laki tersebut marah karena maaf istrinya melakukan sesuatu di Bali, selingkuh, walaupun tadi saya katakan mereka nggak kenal zina. Ya. Tapi hadirin khotimah rahimakumullah, sebagai orang timur dan orang muslim, bagaimana perasaan kita? Ya. Udah gitu dipanggil, tinggal satu rumah, ini semua ditutup mata oleh mereka. Yang mereka lihat hanya bahwa sang suami itu mencengkram bahunya, ada bekasnya, dan inilah yang kemudian dianggap kekerasan dalam rumah tangga. Disinilah lemahnya hukum manusia. Bisa dipahami? Ya. Disinilah lemahnya hukum manusia. Dan mohon maaf nih kalau kata orang kasarnya, yang geloknya lagi adalah bahwa ya, ternyata yang laki-laki ini sudah ada istrinya. Ya. Di Bali, sang istri dari teman ini kemudian kirim WA, "Mas, udahlah, kita sama-sama gila aja, udah sampean jadian sama saya." Coba kata beliau, kalau nggak kuat-kuat iman, paham maksudnya? Ya, hadirin khotimah rahimakumullah, apakah ini yang disebut dengan keadilan dalam hukum? Tidak. Ya. Tapi kemujizatan syariat Islam yang ada dalam Al-Quranul Karim, dia bisa diterapkan, dan bukan saja diterapkan di masa Nabi SAW, tapi kemudian kekal sampai kemudian akhir zaman. Ya. Bagaimana orang-orang Arab, mereka sangat suka minum khamr, sangat suka minum khamr. Ya. Bagaimana Al-Quran kemudian memberikan hukum, ya. Yang pertama dipuji, ya, fiha manafi'u linnas, ya. Ada manfaatnya, apa? Jual belinya. Tapi wa ithmuhuma akbaru man min naf'ihima, tapi ternyata pengaruh negatifnya, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Memang ada pemasukan, tapi bagaimana daya rusaknya lebih besar daripada manfaatnya. Sudah mulai terkurangi, ya. Yang tadinya kecanduan, bagaimana begitu akrab dengan alkohol, dengan khamr, sudah mulai langsung kemudian secara waktu Allah kemudian berfirman, wala taqrabus shalah wa antum sukaro, jangan sampai kalian mendekat-dekat ke tempat sholat atau kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, mulai itu, ya. Waktu sholat nggak boleh mabuk, berarti sudah mulai mengurangi dari segi waktu, ya. Dan terakhir adalah ketika Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, dan berbagai macam jenis judi, ada yang dengan cara kemudian dilempar, ada yang dengan cara mengundi, itu adalah buruk daripada perbuatan syaitan. Jauhilah, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ketika turun ayat tersebut, para sahabat yang masih punya khamr di gudangnya, itu bukan cuma sekedar satu botol, ya, pakai tong, itu ditumpahkan ke jalan-jalan di kota Madinah sampai banjir tergenang kota Madinah dengan khamr yang dibuang. Makanya Imam Bukhari memberikan judul dalam kitab hadisnya, bab tidak ada mubazir dalam hal yang Allah haramkan. Langsung, ya, kita misalnya lagi kemana, azan nih, wah, ya. Wah, kita harus cari bukaan, ya. Kita udah duduk mesen bakmi, tahu-tahu ada orang muslim mau sholat, melihat,
Ini ada Pak Haji kayaknya. Pak Haji kenapa makan di sini? Kenapa? Ada B2-nya, babi, gitu B2. Ya mubazir, ya nggak ada mubazir, tinggalin. Nggak ada istilah mubazir. Jadi hadirin qadariman rahimakumullah, bagaimana yang namanya hukum syariat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah kemukjizatan syariat. Begitu juga ketika, beberapa orang menolak tentang masa iddah. Kata mereka nggak adil nih masa iddah. Ada seorang profesor di UIN Jakarta, ya, dengan begitu beraninya lidahnya lancang mengatakan nggak adil itu masa iddah. Masa wanita saja yang ada masa iddahnya. Kalau seorang wanita, dicerai oleh suaminya, masa iddahnya salah satu quru, 3 kali quru. Ada yang mengatakan quru adalah haid, ada yang mengatakan quru adalah bersih. Nunggu sampai 3 kali bersih dari haidnya. Kalau seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, masa iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau ada seorang wanita yang kemudian dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya ketika dia hamil, maka masa iddahnya adalah hatta yadha'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Laki-laki nggak ada masa iddahnya. Lagi ngumpurin istri juga matanya udah ngeliat sana, ngeliat sini. Wah, prospek nih. Hadirin qadariman rahimakumullah, bukan begitu. Bagaimana kemukjizatan syariat dalam Al-Quran. Ternyata para saintis menemukan seorang wanita ketika digauli oleh laki-laki ada bekas pada rahimnya. Dan ketika dia haid berkurang 1/3-nya, haid yang kedua berkurang 2/3-nya, haid yang ketiga bersih rahimnya dari bekas dia digauli oleh seorang laki-laki. Maka hikmah daripada masa iddah adalah kalau seorang muslimah menikah lagi setelah dia menjanda, dan ternyata setelah dia menikah Allah takdirkan hamil, confirm bahwa itu adalah anak dari suami yang baru menikahinya. Jadi hadirin qadariman rahimakumullah, inilah kemukjizatan syariat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, jadi ini dimensi yang kedua adalah kemukjizatan syariat atau al-i'jaz at-tashri'i, bagaimana kemukjizatan syariat. Dimensi yang ketiga adalah al-i'jaz al-ilmi, kemukjizatan ilmiah. Hadirin qadariman rahimakumullah, ilmu pengetahuan ketika mencari kebenaran pasti mereka akan berujung kepada Al-Qur'anul Karim. Ketika ilmu pengetahuan ingin mencari satu kebenaran, maka ujungnya adalah Al-Qur'anul Karim. Padahal Al-Qur'anul Karim diturunkan 14-15 abad yang lalu, abad ke-7 Masehi. Tapi bagaimana ilmu pengetahuan kemudian mencari dan kemudian menemukan bahwa itu sebenarnya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana jasad Fir'aun ditemukan tahun 1858 dalam keadaan utuh. Utuh itu dalam artian masih ada kulitnya, bagaimana kemudian tulang belulangnya lengkap. Dan tahun 1900-an ada seorang profesor asal Prancis yang mengadakan penelitian. Beliau adalah dokter spesialis forensik, dan ketika kemudian meneliti, beliau mengatakan bahwa sebab kematiannya adalah kerusakan organ di dalamnya, dan beliau melihat banyak sekali kandungan-kandungan garam. Salah seorang arkeolog Mesir yang bekerja bareng dengan beliau mengatakan bahwa Prof, itu sebenarnya sudah Allah ceritakan. Sebab kematian dari Fir'aun adalah dia tenggelam, dan Allah memang berjanji akan menyelamatkannya. Kaget profesor ini. Maka dibukalah surat Yunus. Dalam surat Yunus ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Pada hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadmu agar menjadi tanda dan bukti bagi manusia, tapi kebanyakan manusia dari tanda-tanda kami mereka melalaikan.
ya. Bapak Ibu, kita faham bagaimana kisahnya ya. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya itu kemudian menyeberang daripada Laut Merah, maka kemudian Fir'aun menyusul ya. Hadirin rahimakumullah, ketika kemudian Nabi Musa sampai ke tepi pantai yang di sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa dibayangkan, lautan itu terbelah. Makanya kalau kita nonton film tentang Nabi Musa alaihissalam, bagaimana, walaupun tentunya saat itu jauh lebih dahsyat, air itu tingginya kayak gimana karena tertahan ya. Subhanallah, sampai kemudian di tepian, saat kemudian Fir'aun dengan tentaranya ya, itu udah di tengah, maka Allah satukan kembali lautan ya. Di surat Al-Qasas Allah menceritakan hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun udah hampir tenggelam, Fir'aun mengatakan qala amantu billadzi amana bihi banu Israil, aku beriman dengan Tuhan yang dipercayai oleh Musa dan Bani Israel. Jadi Bapak Ibu, Fir'aun itu sempat untuk kemudian mengatakan beriman kepada Allah Tuhan Nabi Musa dengan Bani Israel. Tapi kenapa? Itu nafasnya udah ditenggorokkan. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abd, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sepanjang nafasnya belum sampai ke tenggorokan. Kalau udah sampai ke tenggorokan udah telat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ana, lah kok baru sekarang? Wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin ya. Engkau sebelumnya itu orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang yang kafir. Maka dilanjutkan ayatnya, hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelahmu. Kemukjizatan ilmiah ya. Bagaimana hadirin khotaliman rahimakumullah, Allah sudah berbicara 14 abad yang lalu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Fir'aun ya. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana muminya ya. Inilah hadirin khotaliman rahimakumullah, manusia yang kemudian sempat mengaku dirinya adalah Tuhan ya. Sekarang terbujur, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, padahal kekuasaannya luar biasa. Bagaimana istananya, bagaimana pemakamannya ya. Kalau di Giza piramid itu adalah makam, kalau istananya itu di Luxor, Karnak dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu bisa lihat pemakamannya saja, satu piramid itu sampai sekarang masih belum bisa kemudian dianalisa oleh para saintis. Itu satu bongkahan batu bisa sekitar 1 ton, dan itu kemudian disusun tanpa menggunakan perekat satu dengan yang lain. Dan yang masih menjadi pertanyaan besar adalah bahwa di sekitar daripada piramid di Giza itu adalah padang pasir. Jadi ini batu dari mana ya? Orang yang senang tentang kehidupan luar angkasa mengatakan yang ngebangun ini alien ya. Tapi para saintis mengatakan kayaknya bukan. Ini dibangun ya, batu-batu ini berasal dari sekitar Luxor yang dialirkan dengan aliran sungai Nil ya. Dibawa, tapi kan yang luar biasa bukan cuma yang bagian pertamanya, bagaimana kemudian disusun hingga kemudian bisa berbentuk piramid seperti itu, gimana ya. Nah, ini masih analisa dari para saintis bahwa asalnya pembangunan piramid itu nggak kerucut atasnya, tapi agak begini, cuma yang tengahnya itu adalah pasir, lalu kemudian ditusuk dari bawah, pasir itu kemudian lambat laun kemudian turun dan kemudian akhirnya membentuk kerucut secara presisi seperti sekarang. Tapi sekali lagi bahwa ini baru sekedar analisa, faktanya wallahu a'lam. Tapi begitu tingginya kemajuan saat itu, sampai ada seseorang yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah seorang Tuhan, dan kemudian dengan sombongnya mengatakan kepada Nabi Musa, kalau Tuhanmu di langit. Dia berkata kepada Haman, Haman ini orang kafir tapi ahli teknologi
Ya, Fir'aun berkata, qala ya Haman ibn li sarha, Haman, coba bikin tangga ya, untuk ke langit, la'alli attali'u ila ilahi Musa. Saya pengen cari Tuhannya Nabi Musa. Inilah orang sombong yang bernama Fir'aun. Ya, kemukjizatan ilmiah. Ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah bagaimana kemukjizatan ilmiah berkaitan dengan kelautan. Tadi imam kita sholat subuh baca surat Ar-Rahman ya. Di ayat 19 dan ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan ya. Ada dua lautan yang kemudian bersatu, bainahuma barzakhun la yabghiyan ya. Di antara keduanya ada dinding yang tidak bisa terpisahkan. Allah menguatkan dalam surat Al-Furqan, nah, sesuai dengan nama masjid ini ya. Di surat Al-Furqan ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi marajal bahrain, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan dua lautan bertemu, hadza azbun furat, yang satu airnya tawar enak, wa hadza milhun ujaj, dan yang satunya adalah asin agak pahit ya. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, dan Allah menjadikan di antara keduanya ada dinding dan batas yang enggak bisa untuk dilalui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang Indonesia pinter sekali ya. Namanya pas sama dengan saya, Prof. Agus ya, tapi ujungnya yang berbeda. Beliau menjadi penasehat Sultan Brunei di Brunei. Beliau ngarang sebuah buku judulnya Al-Quran dan Kelautan. Beliau pakar oceanologi, pakar ilmu tentang kelautan. Ketika berjumpa di Brunei, beliau cerita ada beberapa lautan yang seperti ini ya. Dan yang sungguh luar biasa adalah, kata beliau, itu ikan yang berasal dari air yang tawar, nggak bisa masuk ke batas daripada air yang asin. Ikan yang berasal dari air yang asin nggak bisa masuk ke yang air tawar. Padahal kan air itu nyatu ya. Bapak Ibu, yang namanya hukum garam, garam itu kalau ditaruh di air apa yang terjadi? Larut, kan dulu kita begitu belajarnya ya. Tapi subhanallah, bagaimana bersatunya antara air asin dengan air yang tawar. Tapi hadirin khotbah iman rahimakumullah, itu bisa enggak nyatu spesies yang ada di air asin dan yang ada di air tawar. Subhanallah ya. Ya kalau kata saintis sih, karena memang kadar garamnya yang berbeda, jadi ikan ketika mau masuk ya, misalnya mohon maaf di sini dingin, di luar lagi terik matahari misalnya, pas kita mau keluar panas banget, kita nggak keluar ya. Tapi kan hadirin khotbah iman rahimakumullah, itu kalau berkaitan dengan hawa. Tapi kalau berkaitan dengan masin, itu mestinya tadi larut dalam air ya. Tapi subhanallah ya, betul-betul seolah-olah kayak ada dinding yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain. Dan itu kata beliau ada 4 lautan yang kayak begitu ya. Kalau kami di Mesir sempat mendapatkan bagaimana pertemuan antara Sungai Nil dengan Laut Merah ya. Bagaimana yang Sungai Nil airnya tawar, bisa diminum. Yang air laut, laut mati, subhanallah, asinnya luar biasa. Tapi yang subhanallahnya itu nggak menyatu, tadi saya katakan, nggak larut. Ikan yang dari Sungai Nil ya, itu nggak nyebrang ke lautan, yang ikan laut juga nggak kemudian ke Sungai Nil, nggak ya. Seolah-olah ada dinding. Dan ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan sekian ratus tahun yang lalu. Subhanallah ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, sekali lagi bahwa ini adalah kemukjizatan Al-Quran. Dan yang saya katakan di awal, kalau kemukjizatan Nabi yang sebelumnya, wafat sang Nabi, selesai ya. Berakhir Nabi tersebut, selesai. Tapi Al-Quranul Karim dengan bertambahnya waktu sampai ke akhir zaman, orang semakin menggali, semakin melihat bagaimana keagungan dan kemukjizatan Al-Quranul Karim ya. Kenapa saya sampaikan hal ini? Bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi yang pertama adalah biar kita semakin yakin bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci. Kita harus bangga ya.
kita bawa, kita baca di bis, kita baca di kereta. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika saya masih kuliah di Timur Tengah, saya akan berangkat keluar kota. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ketika saya masuk di bis itu ada 7 orang anak muda-mudi yang udah pada duduk. Jadi bangku bisnya itu 1, 2. Ya. Karena mereka bertujuh kan, 2, ada 1 yang sendirian. Saya duduk di sampingnya. Sebelum bis berangkat pada bercanda. Yang menarik ketika bis sudah mulai di starter dan sudah mulai bergerak, langsung pada diem. Ya. Dan kemudian masing-masing mengeluarkan dari tasnya 1 buku. Ya. Saya cuma nengok begini. Ketika melihat saya nengok, penasaran pengen tahu, orang anak muda yang di samping saya langsung kemudian mengatakan dalam bahasa Arab, "Enta aiz khud," katanya. "Kamu mau? Silakan buat kamu." Ketika saya buka ternyata Injil dalam bahasa Arab. Ya. Saya nggak mau kalah, saya kasih Quran. Nih juga buat kamu, saya bilang. Ya. Bapak Ibu Allah rahmati, saya nggak usah diskusi tentang bagaimana dialog berikutnya. Tapi yang menjadi pelajarannya adalah begitu yakin dan bangganya mereka. Cuma sekedar ngelirik, langsung kemudian, "Kamu mau? Silahkan baca." Ini kita punya satu kitab yang benar, kitab yang nggak ada sama sekali perubahan, distorsi nggak ada, bahkan mukjizat. Masa kita nggak bangga dengan Al-Quran? Ya. Masa kita nggak bangga untuk baca Al-Quran di kereta, di bis? Ya. Makanya hadirin khotaliman rahimakumullah, harus ditanamkan di hati anak-anak kita, nggak keren kalau nggak bisa baca Al-Quran. Begitu. Ya. Ini bukan hanya pedoman hidup. Ini kita belum cerita tentang pedoman hidup. Ya. Saya khawatir beberapa ibu-ibu ada yang hadir kemarin taraweh keliling di RW 5 selain Pak Hadi. Ya. Itu materinya tentang gimana ngambil manfaat dari Al-Quran. Makanya hari ini adalah tentang mukjizatnya Al-Quranul Karim. Ya. Jadi yang pertama, biar kita tambah yakin, subhanallah, ini bukan kitab biasa, ini bukan buku biasa, penuh dengan kemujizatan, bahasanya, hukumnya, keilmiahannya. Ya. Yang kedua, ya, selain saya sampaikan ini agar kita semakin yakin, adalah agar kita kemudian semangat untuk mempelajarinya. Ya. Mohon maaf, ini ungkapan memang agak kasar, tapi seekor monyet tidak tahu berharganya sebuah berlian. Kalau kemudian diletakkan di samping berlian itu pisang, dipilih pisang. Ya. Jangan sampai kita kemudian nggak tahu betapa berharganya Al-Quranul Karim. Ya. Orang-orang non-muslim mempelajarinya, bagaimana mereka kemudian dicoba, dikaji. Kita ada di sekitar kita, ya Allah. Ya. Makanya anak-anak kita ayo ya, ngaji. Ya. Saya kalau kita kajian maghrib ya, suka lihat anak-anak pada ngaji, ya Allah, adem rasanya. Ya. Bapak Ibu coba anaknya, cucunya dari kecil, bagaimana kemudian biar dekat dengan masjid, biar dekat dengan Al-Quran. Ini kitab suci yang di dalamnya ada kemujizatan yang sangat luar biasa. Ya. Semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Bahkan waktu itu ada seorang kiai yang memang dia joke tapi ada benarnya. Ya. Dia bilang semua ada dalam Al-Quran. Bahkan cara bikin pisang molen ada dalam Al-Quran. Kita bengong. Ya. Ibu-ibu tahu ayat apa? Kalau ada yang tahu, terdapat hadiah umroh. Kita udah bengong, tahu-tahu kata beliau ayatnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya tukang kue molen kalau kamu nggak tahu cara bikin molen. Sekedar canda bahwa dalam Al-Quran itu ada semuanya. Jadi yang kedua adalah biar kita kemudian punya semangat untuk kemudian menelaahnya. Yang ketiga adalah kita semangat untuk kemudian mengajarkan dan mendakwahkannya. Nih. Lihat tadi saya katakan bagaimana kisah ketika kami berada di Timur Tengah, cuma sekedar ngelirik, ya. Itu ditawarin, dikasih, subhanallah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, sampai sekarang ini masih ada penerbit-penerbit ya, yang kalau kita bersurat, langsung dikirimin paket buku-buku tentang subhanallah. Kita mestinya harus lebih greget berkaitan dengan ini. Ya.
Bagaimana anak-anak kemudian bisa akrab dengan Quran. Kita para orang tua, kalau masih ada yang belum bisa baca Quran, ayo kita bikin program memberantas buta huruf Al-Quran. Ya. Jangan sampai hadirin khotaliman rahimakumullah, ternyata kita bacanya saja belum. Ya. Setelah kemudian dibaca, coba telaah, coba kita kemudian pahami, subhanallah. Ya. Setelah itu kemudian kita ajak tetangga kita ngaji. Kita ajak saudara-saudara kita. Inilah namanya dakwah Al-Quran. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, relate dengan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran Allah jadikan mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Dialah malaikat Jibril alaihissalam. Nabi yang menerima wahyu Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia dibandingkan bulan yang lainnya. Dialah bulan suci Ramadan. Malam Allah turunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia. Dia adalah Lailatul Qadar. Dan manusia yang punya Al-Quran, belajar atau mengajarkannya, menjadi manusia yang paling mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mirip kayak sebuah analogi. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak keluar pulang daripada kajian subuh dari Masjid Al-Furqan, disediakan oleh pengurus. Yang pertama satu tumpuk kertas, gede kertasnya, tapi ini koran-koran bekas. Ya. Ada lampu hijau, ya. Wah, koran-koran. Yang di sampingnya satu lembar kecil kertas, cuma warnanya merah dan ada angka 105. Nah, Bapak Ibu yang mau pulang silahkan milih. Kira-kira ibu-ibu milih yang setumpuk kertas atau yang kertas kecil? Nah, ternyata ibu-ibu tawadu, tahu warna duit maksudnya. Ya, subhanallah. Ya. Milih yang kecil, kenapa? Nilainya. Ya. Bagaimana kecil tapi nilainya? Sahabat Abdullah bin Mas'ud, subhanallah, ya, bagaimana orangnya itu kurus, ya, sampai ketika beliau manjat pohon kurma, beberapa sahabat mentertawakan melihat betisnya kecil, ramping. Ya. Nabi SAW kemudian mengatakan, demi Allah, satu betis daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada bukit Uhud. Apa yang menjadikannya begitu bernilai? Al-Quranul Karim. Hadirin khotaliman rahimakumullah, mumpung baru tanggal 10 Ramadan, mumpung baru tanggal 11 Ramadan bagi yang puasanya hari Rabu, maka sisa daripada Ramadan kita jadikan, yuk kita semakin akrab dengan Al-Quranul Karim. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, keluarga kita termasuk ahlul Quran, menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, dan kelak Allah bangkitkan dan kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.